Lihat lu pun turbo sa. Boa tuh. Oke lah ya. Turunan Boa. Oh, dia tidak bisa share. Sudah Dia bisa share muncul, satu kali. muncul. Dia harus share satu-satu ternyata. Nah, yoi, gas. Oke. Ini sebenarnya ada yang saya sudah ringkas ya, cuman udah lah kita pakai ini aja lah. Ada yang saya sudah ringkas sebenarnya. Tuh kasih besar lagi lah, Rian. Kasih full lagi, oke. Udah, gas. Pas. Oke. Jadi kalau yang kasih tahu juga kan dalam survei dalam JIS itu ada dua, data spasial dengan data dia ada data spasial kan. Nah, data spasial itu ada dua juga. Data spasial itu ada data format raster. Nah, raster itu kita sudah tahu kan, kayak citra satelit, foto, kayak gitu kan, itu data yang ada pixelnya kan. Kayak gitulah sederhananya. Nah, itu kalau data raster. Terus kalau data vektor itu kan semua sudah tahu juga kan. Ini singkat dari refresh saya. Nah, ini data vektor. Gitu. Nah, itu terus data spasial itu biasa kita dapat dari mana? Banyak sih. Kayak contoh peta analog. Peta analog itu maksudnya peta yang sudah ada JPG. Terus kita itu peta analog namanya. Maksudnya terus kita georeferensi nanti. Nah, nanti dia jadi peta raster gitu. Jadi data raster. Terus dari foto udara. Foto udara ini yang sekarang sementara banyak yang pakai sih. Apalagi kalau di dunia pekerjaan itu rata-rata sudah ada lagi pakai hasil foto Google Earth atau apa. Biasa orang foto udara ya, pakai drone atau UAV. Foto udara. Nah, itu data pengukuran lapangan itu biasa kita dapat untuk data vektor ya, bukan data citra ya. Bukan data-data raster gitu. Data lapangan ini biasanya data vektor, poin, garis kan. Nah, kayak sama kan dari GPS juga kayak gitu. Kartografi ya, baca sendiri lah pengertiannya dia. Cuman dia punya, saya jelaskan dia punya ruang lingkup aja kayak gitu. Kayak itu data lapangan, nah, terus data. Nah, ini paling penting biasa kalau kita di lapangan dalam ini. Biasa data lapangan ini menentukan data akhirnya gitu. Nah, data lapangan ini biasa kalau kita punya data abal-abal, biasa orang bilang kalau data sampah hasil juga sampah kan. Makanya ini di sini yang paling induknya sebenarnya data lapangan. Pada saat kita pengambilan data itu dia menentukan hasil pengolahan. Nah, kalau simbolisasi ini kan kita bisa belajar sendiri nanti, kan ada kaidah-kaidahnya kan. Nah, itu pun tidak berlaku untuk semua ya. Kayak misalnya kaidah-kaidah itu, dia tergantung di mana kita kerja sih. Kayak kalau sekarang nih kayak di satu tempat tidak terlalu banyak, tidak memperdulikan ini. Intinya peta itu interaktif, orang awam yang baca aja tahu dia maksudnya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk peta standar, nah, biasa kita harus tahu paham dia punya simbol karena ada aturan semua kan, pewarnaan, ukuran simbol, ukuran huruf, itu semua ada di situ. Kayak gitu. Nah, itu interpretasi itu biasa kalau kita mau untuk tingkat lanjut. Nah, pasti hasilnya kan pasti peta kan dari data yang kita ambil. Pengertian peta juga baca sendiri lah ya. Di situ panjang-panjang itu. Siap. Fungsi peta kan bisa baca, tapi kan kita tahu semua kan. Interpretasi peta itu banyak kayak misalnya ini, kita baca aja kayak gitu. Nah, paling banyak itu ini, paling apa itu kayak ini, skala peta itu. Nah, skala itu menentukan tergantung kita untuk kepentingannya. Itu untuk peruntukan untuk apa? Nah, ini menentukan ini skala nih. Peta itu untuk apa? Tujuannya kita itu buat itu peta untuk apa? Untuk instansi kah? Atau ya sekedar untuk tugas akhir kah? Itu juga diperlukan. Cuman itu tergantung nanti ketika kita kerja gitu. Nah, itu kita harus tahu juga. Sudah betul. Jelas kan yang masih diam gambar kan tulisan kan? Jelas. Lalu ini kasih lebih zoom lagi, kasih full layar. Kalian kasih besar lagi kalian. Sudah muncul. Ya, pas. Oke. Baik. Oke. Oh, hilang. Pas kan? Hilang kan? Tidak muncul lagi. Sudah muncul. Malam semuanya. Dukung ini. Malam Kak Anu, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Pak Ariano. Valeriano Jahadu. Jehunias. Itu kelihatan nggak? Melki, siapa nih Melki? Wih, kelihatan putra itu? Kelihatan putih ya? Kelihatan Pak. Kelihatan.
Kelihatan kalian, kelihatan. Woi Melkisua nih, Melkisua siapa? Oke, kelihatan kan? Nah, ini macam-macam peta tuh, ada atlas globe. Nah, itu kan kita tahu semua kan? Nah, ini kayak tadi saya bilang untuk foto untuk apa? Tergantung kita punya peta kan, mau untuk apa skala. Ini ada peraturannya ya, kayak gitu ya, secara umumnya. Peta ini untuk apa? Ada dia. Nah, ini kayak saya bilang tadi, peta itu peruntukan untuk peta umum kah, peta tematika, atau peta karp kayak gitu. Nah, ini bisa baca sendiri nanti ya. Nah, ini indeks apa poin-poin yang harus ada di dalam peta kayak gitu. Unsur-unsur peta itu ada judul peta, kayak gitu, legendanya dia. Nah, ini legenda atau simbol ini biasa kita saya bilang peruntukannya untuk apa. Biasa kalau hanya untuk sekedar kita umum, biasanya kita sesuaikan dengan siapa yang mau pakai ini peta, biar orang cepat mengerti kayak gitu. Arah utara, itu kan bervariasi. Kita kan sering dulu pakai apa aja kita suka kan. Nah, cuma nanti kalau misalnya kita peruntukan untuk instansi atau apa, dia ada ketentuannya gitu. Ukurannya berapa. Nah, skala juga begitu ya. Skala. Nah, skala macam-macam sih, tergantung kita terbiasa pakai skala yang mana. Mau yang skala kayak gini kah, atau yang hanya garis kah. Nah, ini cara tulis peta. Maksudnya apa, simbol-simbol. Namanya dia tuh kayak nama sungai, kayak gitu. Das apa, contohnya. Nah, inset. Inset ini sebenarnya kalau misal dari pengalaman saya, ini inset ini kita kecuali untuk peta formal istilahnya, peta-peta yang memang bersifat formal. Cuman kalau peta-peta yang sekedar hanya untuk apa, ini tidak perlu sih. Cuman wajib juga pelajari sih. Nah, garis agronomis. Nah, kalau misalnya garis agronomis sebenarnya ini itu opsi apa tidak wajib sih kalau untuk di tempat-tempat tertentu sih. Kalau di tempatnya saya tidak pakai ini. Kenapa tidak pakai? Ada pengecualiannya dia. Kayak misalnya kalau di sini dari pengalaman saya ini tidak pakai. Karena apa? Ketika kita keluarkan peta, orang yang kan kita data-data perusahaan itu bersifat rahasia dia, bersifat, apalagi kalau kita di bidang survei itu rahasia besar ada di kita kayak gitu. Kita pegang rahasia besar kayak gitu. Ada batas HGU, batas wilayah, batas-batas zona-zona tertentu, area-area tertentu kayak gitu. Nah, itu kita yang pegang kan. Nah, makanya kenapa di pas kalau di instansi itu kita tidak pakai ini. Kalau hanya untuk sekedar peta-peta kerja. Tapi kalau misalnya peta untuk kayak peruntukan untuk kayak dinas perkebunan atau instansi lah, itu wajib. Nah, gitu. Kenapa tidak pakai ini? Karena tadi saya bilang ini bisa orang kayak kita lah, kita ada peta gambar kan, kita bisa dia generate dia jadi satu peta raster kan. Nah, kita bisa buat dia. Akhirnya kita punya data bocor gitu. Makanya kenapa di instansi itu tidak ada ini. Yang garis apa gridnya dia tidak ada. Kayak gitu. Nah, saya kasih tunjuk contoh sampai peta lah. Kayak ini ya, sumber-sumber buatan peta ini tergantung untuk apa kita. Ini yang untuk instansi biasa paling lengkap. Oke lah, ini global mapper sih. Nah, kalau si global mapper semua sudah tahu kayaknya kan. Mungkin tapi kita coba saja lah ya. Yang mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu bisa juga kita sama-sama belajar lah. Jadi ini kita mau coba kah global mapper? Mau langsung praktek atau? Iya kalian. Boleh coba kalau ada di aplikasi, coba lu ambil di data dari Google Map, coba. Oke lah. dari busa. Dari pala dari. Ini saya coba lihat peta yang dulu saya simpan ya. Sabar. Soalnya kalau peta di sini tidak ada yang pakai koordinat semua soalnya. Sambil kalau memang ada yang mau tanya aja ya. Sambil kita santai-santai sini. Kita bukan tegang-tegang sekali lah. Juga belajar. Iya bab dosen, iya bab dosen. Kimbe satu. Bepung laptop belum bisa ke jalan Google Mapper. Sound deh, kalau ArcGIS pun bisa. Maksudnya tergantung kalian. Ain, dia main. Georeferencing itu mau pakai apa sih bisa sebenarnya. Mau pakai ArcGIS pun bisa, pakai Global Mapper juga bisa. Sebenarnya itu tergantung kita sah. Kita terbiasanya pakai apa kayak. Mana saya harus ya? Data tidak ada di laptop tuh. Peta-peta lama dong tidak ada di sini. Atau ada yang bisa kirim gambar peta ke di grup lah, bisa download. Soalnya saya tidak ada peta yang ada koordinat yang itu nah. Mantap, daftar yang sampingan.
Coba mungkin ini Roland Rian Bowling mungkin ada dia punya peta kerjanya. Oh, Mana ada juga, sana ada. dan ada kok. Sama-sama saya lihat ada sampai tadi. Saya lihat file-file lama, file-file kuliah kayaknya tidak ada semua. Oh ada sini ada. Jantar so, file kuliah juga hilang nih. Itu dia nama so tuh. Son, sam laptop yang itu rusak. Bukan so kambing. Berkata apa jadi? Adi. Hah? Coba Rian coba lu cek di grup tuh itu Benny ada kirim coba. Oh. Biar pakai itu aja. Ya boleh lah pakai ini lah. Awas tak buka di chat. Awas screen di chat oh. Kenapa apa? Geologi. HP banyak deh. Tidak apa toh. Itu pun salah. Kau ribut deh kau nih. Oh, Jom. Kau kan tunjuk jomblo nih. Apa lanjut? Lanjut Rian. Gue dukung lu. Diam dong. Terlalu banyak ngomong. Oke lah, saster screen yang itu dulu ya. Global Mapper. Yo bos. Dia tidak pakai minus dia ternyata. Terus dia kalau VGS 84. Baru tahu juga. Sama ini pakai minus. Tuh lama gue di sini memang. Biasa pakai RG sekarang. Nah, kita Iya kan biasa ketemu di tim. Iya. Ini VGS 84. Oke. 119,00. Ini ya ini tadi berapa? 9,75 ya. 30 bagi itu 75 ya. 9,5 ya. 30 bagi 60 kan. Ini oh mirip nih. Eh, 119,75 ya 45 bagi itu kan itu kan. Bagi 60 75 oke. Ini 9,5 oke. Satu ini kenapa kok ini baru poin 1? Asu. Enggak simpan ini terus. Sambil lu kerja betanya Rian. Hah? Sambil lu kerja betanya. Tanya bebas. Tanya Sa. Kalau misalkan yang tadi kan katong dapat 2 zona waktu toh. Tapi katong mau pakai UTM begitu berarti ke dia pun nilai yang tadi yang poin 1 deh 4 saya yang katong ganti jadi 51 bisa. Jadi 50 bisa. Bisa. Atau? Iya, dia pilih per bagian. Oh. No, iya. Terus berapa lagi? Yang 3 sudah. Cuma malas pilih kayak gitu ribet harus ganti-ganti kan. Ini 100,19,00 9,25 harusnya jadi sih. Tidak ada masalah sih. Nah, jadi dia. Kayak gini lah jadi. Contoh balik. Dia tidak perlu balik. Cuman kalau di ArcGIS lebih cepat. Kalau di ArcGIS ya. Kenapa sudah lebih cepat? Kalau kita sudah ada database, kita contoh di ArcGIS ya. Di ArcGIS lebih cepat ya. Nah, ini kelihatan ArcGIS kah? Kelihatan. Nah, ini saya pakai software kerja ya.
Misalnya kan kita sudah punya database, kan pasti kan kita sudah punya SAP NTT, misalnya kita mau buat untuk NTT kan, dia harus lebih cepat. Misalnya batas updating. Kenapa saya bilang di Argis lebih cepat? Makanya saya jarang pakai Global Mapper sekarang, karena saya lebih cepat di Argis, lebih cepat buat kayak gitu di Argis sekarang. Iya kan? Nah, karena kayak kalau mau tambah foto kayak tadi gue bilang, dia ada di mana tadi? Apa nama tadi? BG2. Nah ini kan kita sudah punya ini kan. Nah ini kan kita nanti masuk di sini. Kalian lihat kan yang di bawah georeferencing. Ini. Kalian lihat ini kan? Ini. Georeferencing kan? Lihat Kotra. Lihat. Nah ini kan ada BG2 ini nama file yang tadi kan. Nah kita kalau biasa kan ini kan bukan, ini kan peta Sumba. Kenapa tadi coba? Ini bukan Sumba, cuy. Ya, coba pakai peta yang sebuah. Coba DLJ2. Surauriano, dari tadi nih, menami salah-salah peta. Mantap. Kita ada usu tadi. Contoh bulan ini udah. Oke. Ini bisa ditahu Kalau bisa ya kan kita rolling. Ini kan muncul kan DP nama yang tadi file ini kan. Nah ini kita zoom to layar dulu kan. Oke. Ini kita zoom to layar. Nah ini kan petanya dia kan. Nah kita cocokkan pakai gini. Oh, gitu. Nah ini kita Dah, cocokkan. Ini kan kita cocokkan kalau di sini. bakal apa sawit nih Korea. Sabar, ini kita kan klik di sini nih. Lihat ya saya ada klik nih. Hmm. Nah nanti kan ini kan. Kita bawa ini. Kita klik di pojoknya dia. Pojok SAP-nya nih. Kita klik aja di pojok. Terus kita bawa ke sini lagi, zoom to layar lagi. Oke, kita bawa ke sini. Kita mau kan dia sama di ini kan? Sama di pojok ini kan? Kita bawa dia di pojok. Oke. Masuk kan? Terus zoom to layar lagi. Zoom to layar, matikan dulu ini kan? Aduh tuh. Terus kita ambil pojok bawah lagi. Yang ini. Pojok bawah yang ini lagi ini. Oke, terus kita hidupkan lagi ini. Hidupkan lagi yang peta yang sebelumnya kita buat tadi. Kita cocokkan sama di paling bawah tadi kan. Nah ini kita peta tadi kan. Nah tadi kita punya. Cocokkan di sini kan. Paling bawah sini kan. Udah. Masuk kan. Ini lebih cepat ya Arjus. Nah, kayak ini kita file mentah, kita file data master data kita kan. Masuk kan. Iya kan? Ini petanya kita tadi, masuk kan? Apa pu anjing baterai nih, lebih foto cepat, kan? mati nanti Lebih cepat kan? Oh, lebih cepat. Makanya saya bilang kita sudah punya master data kan, makanya lebih enak kita pakai itu. Makanya kenapa saya tidak pernah pakai Google Map, masuk lupa tadi. Gara-gara begitu. Alfie lupa yang berkuatir Alfie. Jadi masukkan lebih cepat. Nah ini sekarang saya kasih tunjuk. Ini salah satu contoh kayak bisa tadi kan saya bilang kan, tidak pakai grid di sini. Kenapa? Karena ini kan kayak ini kan kita bisa curi data perusahaan kan dari ini aja kan. Ini kan data perusahaan semua nih. Luasannya, batas-batasnya kan kita tahu dari sini semua. Makanya kenapa kita tidak buat dari DP grid? Karena yang tahu-tahu kayak gini kan paling orang sudah biasa ArcGIS kan. Itu contohnya dia. Masuk kan. Nah. Ini kan database-nya kita nih. Nah kalau sudah di sini ya upgrade georeferencing. Biar dia jadi data raster. Kalau kita tidak update nanti tetap juga tidak jadi dia data raster. Dia kembali lagi jadi data PHS, data JPG. Nah, ya gitu. Itu data update data georeferencing. Gitu. Banyak sih cara sebenarnya. Ada yang dari Google Earth ke Global Mapper. Tergantung sih kita biasanya pakai apa.
Ada yang mau tanya kah? Ada yang masih mau coba? Kau coba lah apa yang mau coba. Tapi kalau bingung langsung tanya gitu. Kalau pakai Google Earth, sudah tahu semua kan cara buatnya kan? Sudah. Palingan Julio saya sudah tahu. Julio, kau mau tanya apa Ju? Coba ulang usul. Mau tanya Julio, kau mau tanya apa? Besok lanjut cuy, beta mau tidur, beta besok kerja pagi. Sudah, Susah, oke. selamat malam. Oke, malam yang No, coba semua dari seru tadi baik. Julio mau Ini coba orang apa? Tadi punya kau yang bawa baru mati-matian, Ju. bersembilan. Julio Boa satu. Sudah, dah. Sukses dah. ya. Dah, Kos. Dadah. Kau mau tanya apa, Ju? Mana Julio? Julio supi mati. Julio mana nih? Dia pakai nickname siapa nih? Irfan Lawamone. Siapa Irfan Lawamone? Kak Julio tadi kayaknya Mas Dias motor. Irfan Lawamone siapa? Angli. Masa? Tidaklah. Siapa Irfan Lawamone? Sabar, apa lagi yang mau kita belajar olah ya? Buat peta semua sudah tahu lah kalau ini. Julio mana Julio nih? Julio yang terjelas nih. Siapa sih? Julio, tunggu Julio. Selain dia ini yang Benny, kau mau tanya apa Benny? Kau yang ada WA kemarin. Mau tanya apa jadi? Atau masa kita mau belajar olah foto drone yang ini belum jadi kok. Weh Marian, beta pun kalau mah dia Apa? punya jet Sony, dia pun georeferencing untuk mau apa soalnya ada. Aktif kah? Oh itu ya, makanya kayak gitu kan tanya. Yo, Rian, makasih beta ah. cuma tanya weh. Kalau kalian Dia tidak cuma coba, tanya. makanya bilang, kalau kalian tidak coba tidak tahu kalian muncul-munculkan ini di atas nih. Makanya saya bilang, mending kamu coba supaya kamu tahu, oh ternyata tidak ada. Di sini Julio, busuk. Ini, klik kanan, muncul di sini. Mana dia? Klik kanan di yang kosong di atas tuh. Nah, ini. Hah? Udah. Di mana tuh, apa tuh? Di nama apa? Ini kan kosong nih. Klik kanan di atas ini, di yang kosong nih. Klik kanan muncul ini. Ya maksudnya dia pun yang mana? Ini Pilih yang georeferencing. aktif yang mana? Ini georeferencing. Oh, ini maksudnya beta punya ada itu hanya bisa ke mau bikin di sini. punya dari apa tuh? Di sini extension. Extension pula. Ah ini. Kasih aktif semua nih. Udah. Oh, bisa aktif semua. Oh, yo. Sudah Kotra. Biasanya jadi sih. Langsung muncul ya. Nah, ini kan saya punya hilang nih. Nah, ini georeferencing tadi kan. Yo. Ini kan saya punya. Muncul kau punya kau tidak? Nah, ini kalau saya kasih hilang centang hilang dia. Sudah muncul. Muncul tak? Nah. Banyak sebenarnya fitur-fitur tuh. Apa lagi ya? Biasa kalau peta-peta apa itu apa? Buat peta lokasi. Oh, buat SHP. Mana Julio? Kenapa ya? Angli, kamu tanya apa tadi? Angli, kamu tanya apa tadi Angli? Coba buat SHP-nya dulu. Sabar, Angli mau tanya apa tadi? Soalnya mau tanya Sake, kalau kau tahu mulai begini nih, be kan dari nol toh, apa yang harus be persiapkan begitu. Oke. Kan apa be baru gabung nih. Hah? Anda toh apa yang be harus persiapkan begitu di aplikasi apa-apa. Terus laptop harus yang kemana yang bisa support begitu dong. Yang pertama sih sebenarnya niat sih. Yang pertama sekali niat, Angli. Yang pertama sekali sebenarnya niat. Iya. Oke. Kedua. Habis itu, habis niat, kau siapkan aplikasi. Laptop ada Kotra? Laptop ada, hanya kan harus yang kemana toh, depo RAM, depo mustek Kalau apa. untuk ArcGIS, kalau sekelas ArcGIS sama Global Mapper aja ya, kalau RAM 2 GB bisa. Cuman kalau kau mau cari aman ya minimal 4 GB lah. Tapi kan sekarang kalau untuk laptop
4 giga sudah bukan hal apa lagi kan, sudah biasa sekali kan maksudnya. Hmm. Nah, kalau sudah itu, tapi paling aman kalau saya rekomendasi sih mending apa namanya, yang 8 giga. Nah, habis itu kau install ArcGIS, install Global Mapper. Sekarang di YouTube banyak tutorial kayak gitu, kamu belajar. Terus apa lagi? Itu coba beta ada kirim lu itu ini data Apa? PKH yang di Alor punya. Itu ada dia punya di Photon. Jangan lu pun jatah lapangan pelurian kerja. Deh, beta cuma mau tanya soalnya kan ini kan di kantor kan lu kirim kasih ketong toh dari Alor nih. Nah, terus Nah itu kalau buat atribut begitu ke mana? Nah, oke lah, bentar begitu. Itu kan ada atribut semua tuh. Ada keterangannya apa nah gitu. Oke. Ini apa? Oh, file SAP nih. Ini sudah SAP. Nah, ini sudah SAP dia. Mending kita belajar dari awal buat SAP-nya saja dulu. Nah itu. Lebih bagus gitu. Oke. Ini kita hapus lagi tadi ya. Coba lu share screen dulu yang itu coba. Sudah tidak muncul ini enggak? Oh, saya pikir ada muncul dari tadi. Tidak ada. Bentar. Oke. Takenya aku seharian. Apa? Takenya Usulahu aku. ini di mana? Hah? Usulahu ini di mana Ini ya usulnya? kita hapus lagi. Indeks di Flores. Kalau biasa kan kita buka di pertama itu kita desain ini ya. Desain ini sih biasa, layar dulu. Ini kita atur itu WGS atau mau pakai apa. Nah, untuk biasa Oh, dari kita, situ memang ya. ya. Mungkin kalau kita mau bikin poligon atau apa mending amannya di UTM. Kenapa UTM? Tidak WGS pun tidak apa-apa lah, terserah contoh ya. Contoh kita WGS, oke. Nah, biasa kalau kita mau buat file awal, nah di sini ingat Artoolbox. Biasa ini belum muncul nih Artoolbox nih. Bisa dia hilang. Coba lu ulang tadi itu klik di layar kah? Yang mana? Di layar, tulisan layar, klik double. Klik double. Ah, sudah. Udah kah? Nah, bebu sudah muncul begitu dia hanya data frame properties. Itu pasti di general. Nah, nanti di klik cari di situ tulisan coordinate system. Coordinate system. Nah, Itu munculnya nah, misalnya kan lu punya masih baru nih. Nah, nanti geographic, klik di geographic coordinate system. nah, Terus di Word, ini ada Afrika, di Word paling bawah. Asia. Di bawah Word. Sabar ya. Word. Terus paling bawah nanti ada WGS ini. WGS 84 tanpa ada embel-embel di belakang yang buka kurung. Klik gitu. WGS 1984. WGS 1984. Nah, tanpa embel-embel, klik kanan, tambah favorit, add to favorit. Kalau mau tambah favorit, biar dia muncul paling atas. Oh, add to favorite. Ya, klik kanan, add to favorit. Kalau sudah oke. Sudah. Nah, kalau sudah kan kau klik di sini, nanti muncul di sini favorit, baru oke. Atau apa? Itu yang satu tuh itu apa namanya tuh? Itu WGS UTM. Kalau Kupang kan 50, zona 50. Kau cari di ini kan Word tadi. Nah, tadi kan kau buka di sini di Geographic Coordinate System. Nah, kita kan mau kalau UTM itu dia projection, maksudnya proyeksi dia koordinat proyeksi. Nah, kita buka di proyeksi juga kan, terus UTM proyeksi terus UTM UTM terus di WGS 1984 paling bawah tuh. Terus kita di zona mana? Ya, kita di mana? Zona atas north ini utara kan, maksudnya di atas Katulistiwa atau di bawah Katulistiwa. Nah, kita di bawah Katulistiwa sort kan. Nah, tinggal kau cari zona 50S di mana? Ini kan ada 50S. Oh, 50 yang tadi itu yang pembagian zona tadi tuh ya. Oh, sama kayak tadi juga. Misalnya sudah kau tambahkan favorit, otomatis dia naik di atas. Berarti 50 sama 51 ya? Ya, kalau Kupang 50 aja. Oh, 50 sah. Kalau Kupang 50 ya. Kalau NTT kan berarti 50 51 tuh. 51 ya. Kalau berarti ini kan ketemu
Ya 551 nah. Iya, betul. Kalau sudah buka di Ah, katalog. Pertama kan belum ada art toolbox nih kan. Semua ini belum ada nih. Toolbox katalog saya yang ada. Nah, ini ada di sini tulisannya art toolbox di atas nih. Warna merah, ada tanda merah nih. Mana nih? Ini nih, Apa nih? ini. Mana jarang drive? Oke, apa nih? Ini di atas ini ada muncul. Ada. Nah, klik itu. Ah, Klik. oke. Nah, kalau misalnya dia tidak mau hilang-hilang dari situ, kasih tanda, kasih checklist saya. Ini kan ada tanda checklist kayak Oke, sabar. Masih buat responding kawan. oh, ya. Santai kawan, jangan emosi kawan. Bakar itu laptop. Adik, lu yang tahu ini spek laptop tuh. Korean pun muncul layar hilang. Nah, terus muncullah dia 3G analyst Ah, tools. Iya. Nanti kalau biar jangan hilang-hilang, dia ada di samping, klik yang ada tanda paku itu. Paku. Ada di samping tanda X tuh. Beta ini geser dia di mana ini? Lu geser di amfuang bisa putra. Katalog kah? Lu geser gini, lu punya kan muncul di tengah kayak gini kan? Oh iya. Lu Punya muncul kan muncul tengah. di tengah kayak gini kan? Kayak gini kan? Nah, lu geser sampai dapat pinggir ini. Yang paling pinggir. Oh iya. Oke. Terus kasih mati dia punya paku biar dia stabil di sini di pinggir. Jadi kalau kamu apa tinggal klik di situ ya, tidak perlu kecar-car lagi. Udah. Tidak jadi. Tidak mau. Mana coba kau share screen supaya sama-sama belajar. Kau lihat share screen. Oke. Nanti baru kalau sudah baru kasih ganti lagi. Oke, stop. Coba. Sokan ya. Sudah kan? Udah kah? Oke. Coba. Sama di Mesko atau don't show this game. Yang paling terakhir Ini? video, paling pojok kanan dia. Ini toh? Share screen. Maksudnya kalau ke share screen, klik di art toolbox. Ini nih. Oh, gitu. Udah. Kasih mati dia punya tanda paku itu. Yang di samping tanda X tuh. Sabar. Dia mau datang. Klik di tanda paku tuh. Jadi mati di samping kan? Oke kan? Oke. Lanjut. Oke. Kau yang mau share atau? Saya stop ya. Oke. Wah ini bimbingan teknis nih. Oh, yang lain juga ada ikut tuh. Tapi lebih enak tuh kalau sementara kerja juga sih. Coba juga. Ini kan Semangat bos. art toolbox terus di data management tools nih. Tulisan data management tools atau apa gitu. Nah, sebelum kau masuk itu sudah art toolbox. Kopi katalog sudah muncul Putra. Tulisan katalog kayak saya punya nih. Sudah. Sudah. Kau buka folder, kau mau simpan di mana lah contoh. Kau bikin folder di mana? Misalnya kalau saya bikin contoh ya, bikin contoh. Terserah komentar di mana. Saya bikin folder sini latihan SAP. Nah, add folder dulu kayak tadi. Tunggu. Sudah. Buka katalog, terus Terserah kamu simpan di mana, data D. mau di mana? Saya di mana? Di sini saya terserah toh. Intinya Kalau buka katalog. kan kita belajar manage data juga, belajar simpan data kan. Karena kalau kita pegang database itu kalau berantakan kita cari sendiri, kita pusing nanti. Jadi kita setelah kita misalnya buat folder, misalnya kalau kau belum ada folder, kau klik kanan terus new baru folder kayak gini. Oh iya. Oke, kau buat folder dulu. Udah. Sabar. Spill sedikit. Pak Juli yang harus sambil rokok itu supaya bisa lebih gacor lagi kan. Itu foldernya dia nyul toolset kok atau model? Mana? Sudah. Dia sana tulis bilang new folder. Klik kanan di misal folder yang kau buat. Oh coba, kau share screen dulu lah sampai jadi copy folder mana? Oh sudah. Sudah. New folder. Sudah. Oke. Kau sudah buat folder, buatlah folder terserah kau. Kim Lambetura kah, Kimbe kah? Udah. Ada kau folder. Sudah. Misalnya kau ada folder kan.
Nah, kalau Hmm. kalau klik di folder, terus misalkan mau saya bikin apa dulu ya? Saya bikin folder dulu ya. SAP latihan. Oke. Oke, kalau sudah kan kalau sudah buat folder nih, klik di itu SAP latihan, klik kanan, new. Terus save file. Save file. Ada tulisan Save file. SAP file ya, oke. Save file. Nah, kamu buat apa? Misalnya ada contoh titik, garis poligon, kita contoh semua ya. Misalnya titik, poin kan, otomatis titik berarti poin kan, pilihnya kan, itu tipenya kan. Nah, itu spasial itu kita pilih, kita mau pakai koordinat mana. Misal kalau saya lebih enak pakai UTM atau WX84, terserah kita. Memang pakai UTM kan. Kalau sebelum masuk di situ, sebelum coba kembali itu edit. Ya, edit. Oh iya. Edit. Edit, pilih UTM 50, oke, tekan. Atau coba yang kota Kupang pun lah. Kota Kupang 51 Rian. 51. 51, oke, 51. 51. Oke, besok oke. Terus? Oke, sudah. Oke, kalau sudah oke. Nah, Oke, sesuatu ada yang centang-centang ini yang show details, coordinates. ini sudah muncul kan, M. senusa. Oh, Sudah muncul titik kan, buat lagi untuk garis, coba. oh iya. Contoh buat lagi untuk tarikan, klik kanan di DP nama folder, new, sama file, terus garis. Nah, misalnya garis juga ganti DP tipe, polyline dia. Polyline, pilih juga apa? UTM 50S, 51S kalau kamu. Oke. Misalnya juga untuk polygon, contoh. Polygon, sama juga diambil polygon. Terus filenya tadi tipe koordinatnya, muncul kan 3 kan? Wih, siap Udah. baru. Sudah kah? Apa? Kita contoh sekalian buat titik aja ya. 3 saya dulu. Poin, sudah 3 sudah. garis sama polygon saya dulu. Sekalian kita Oke. coba ini. Hah? Nah, kita contoh buat di sini ya. Apa ini sekali? Sound ini kita mau coba buat dia punya itu DP titik. Nah, biar kelihatan kita mau buat apa. Contoh ya. Misal kalau kamu buat titik pertama, klik di titik. Oke. Klik kanan, start editing. Apa? Edit features, start editing. Ini yang di mana sih? Oh, di situ. Nah, Klik kanan. start editing. Sama. Udah kata. Di sini bukan atribut join. Di bawah Visible. edit features. Oh iya. Start editing. Oke, terus itu continue. Apa? Yo, terus Ini continue. Nah, setelah muncul kan tidak ada muncul apa-apa nih. Kau klik, kau cari di sini. Di tulisan sini. Muncul atau tidak di kau ya? Kalau bisa ada di sini. nanti ada muncul editor di atasnya tuh muncul editor. Editor ada tulisan yang create features, tanda kayak ada pensil tuh. Ada buku pensil tuh. Apa? Kau klik nanti muncul kayak gini. Oh iya. Sudah. Sudah. Nah, kita klik di titik. Di Kita Twitter, buat toh? titik kan. Nah, kita mau buat titik kan. Nah, Kayak Nah. klik di titik sudah. Sekarang sudah muncul kayak poin ini ada ujungnya ada titik ini. Nah, tinggal kau titik ya. Misal kamu bikin titik ini. 1. oh ya di pointernya kita ini ada titik ya. Ya, di ujungnya. Kalau mau kasih besar aja dulu. Kalau mau kasih besar klik di sini ya. Klik di bawah titik. Sabar. Ada titik itu. Di mana? Ulang-ulang coba. Nah, contoh ini di bawah titik ini. Kasih ini klik sini. Oh ya. Klik double terus bikin dari apa kayak gitu. Coba deh modelnya kan. Biar kelihatan. Nah, klik lagi sini. Oke, sudah kan? Jadi kan? Nah, itu kalau titik. Nah, terus misalnya kalau polygon klik di polygon lagi. Klik di polygon. Ya.
Oke, kalau poligon dia tekan aja mau gambar, dia menggambar dia misalnya nih. Oh, salah. Kita klik di poligon lagi tadi, start editing kita tadi. Oh, dia masih sama. Dia masih jawab stop dulu. Soalnya bisa. Oh, sudah. Oh. Jadi kalau mau buat poligon kayak tadi, kau titik misalnya kau mau gambar apa? Misalnya kau mau gambar ini mobil ini. Kau bikin kotak di mobil. Pas. Kalau semua habis editing, bisa klik kanan baru finish atau kau double klik aja. Tas. Jadi. Kayak gitu. Contoh ini kita membuat acak aja. Kayak gitu, contoh itu. Nah, itu. Nah, terus kan. Terus misalnya sekarang kau mau buat garis. Ini garis, klik lagi di garis, tinggal kau taruh garis ini. Misalnya ini. Tas. Kalau sudah juga klik double atau klik kanan. Oh, garis ini biasa untuk jalan ya? Ya, jalan. Tergantung. Banyak fungsi tergantung nanti kita coba-coba dengan fungsi semua. Garis sudah kan. Nah, ini nih belum ada label semua nih. Ini kosongan semua nih. Kau buka open belum masih kosong kan? Nah, kalau misalnya kita biasa langsung dari sini kita mau tambah tidak bisa nih. Tidak ada tombol fungsi add file nih. Ya kan? Tidak ada kan? Nah, kita harus stop editing dulu. Stop edit di editor, stop editing. Oke, yes. Udah. Sudah. Nah, kalau mau kasih besar dan garis di sini kan. Oke. Misalnya kita merubah jadi warna orange. Atau transparan, kalau transparan kayak biasa no color feel-nya kan. Jadi kan. Nah, sekarang kalau kita mau tambah file, kayak tadi kan kita sudah stop editing. Nah, kau udah buka tabel polygon ini. Kau udah buka polygon kan. Klik kanan, open attribute kan. Open attribute titik. Iya. Nah, sekarang kau mau buat nih. Titik ini tergantung kita kebutuhan untuk apa. Misalnya kita ada atribut apa. Nah, caranya itu add file ini. Oh iya. Add file. Nah, ini kau kasih nama. Misalnya kau mau kasih nama nama atau nama. Terus nah, ini ganti jangan integer. Teks dia. Karena kita mau kasih nama kan? Iya. Nah, teks dia. Misalnya teks itu biasa berapa? Tergantung kita kebutuhan. Misalnya kita mau tulis panjang nih. Oke, 50 dia. Atau mau lebih panjang 100. Kayak gitu. Contoh ini 50 ya. Atau ya 50. Oke, selesai kan masukkan. Berarti 50 huruf ya begitu ya? Ya, 50 huruf dia panjangnya gitu. Oke, ini jadikan nama masuk. Nah, terus kita butuh apa lagi? Misalnya kita mau tambah nama terus ID, nomor gitu atau nomor ID atau nomor misalnya kalau titik ini banyak, misalnya itu nama titik apa? Kalau di sini biasa patok, titik banyak titik. Cuman kayak titik rumah, titik apa lagi? Titik lokasi penelitian. Kalau kita mau buat grid itu, nah biasa kita pakai ini, nomor, no atau apalah terserah. Nah itu biasanya kita masukkan tergantung kita mau pakai apa. Nah kalau mau masukkan manual teks, kalau mau pakai sistem perhitungan rumus nanti ada situ kayak kita pakai teks lah contoh. Nah, karena nomor pendek tidak perlu banyak 10 aja dia, 10 huruf aja dia. So masukkan nomor kan. So habis itu misalnya titik ini kita butuh nama apa lagi? Ya apa lagi? Oh, XY, koordinat X sama Y nya kan. Nah, misalnya longitude. Nah, itu longitude itu kita pakai double ya. Double. Kenapa double? Kalau kita pakai teks tidak bisa kita pakai rumus. Baik, pakai longitude, oke double, oke. Habis itu masukkan lagi latitude-nya lagi. Sama sekali juga double. Oke. Nah, paling cepat itu sudah kan muncul semua ini kan. Muncul semua ini kan. Nah, misalnya kalau namanya sama, nama kita mau isi nama atau apa ya, contoh. Berarti kita kembali start editing. Nah, kita buat dulu untuk semua ya, untuk garis semua dulu ya, biar satu kali nanti. Oke, masukkan lagi garis juga sama kayak tadi, add field, nama. Nama terus. Nomor garis mungkin, misalnya nomor jalan kan, nomor jalan, itu contoh. Terus habis nomor mungkin desa mana kah atau apa terserah lah. Ini kita masukkan misalnya
Kalau salah buat gini bisa hapus ya. Oh. Terus misalnya itu nama nomor misalnya desa atau kelurahan atau apalah kayak gitu terserah lah. Misalnya panjang jalan. Kita mau cari tahu panjang jalan, panjang garis ini berapa, ya kan? Nah, itu double juga. Nah, sudah kan? Nah, kita buat yang poligon lagi tadi. Nah, tadi masukkan nama. Wah, ini belajar paling enak sambil dia masuk kamar mandi, kasih hidup kamera, gas. Cookie. Nama terus nomor, misalnya ini nomor banyak kita pakai sebenarnya. Misalnya kalau kau pemetaan lahan nomor tanah pasti kan ada nomor tanah kan, ID tanah kayak gitu. Nomor kepemilikan kayak gitu. Masukkan teks atau apa. Ini saya pakai general yang biasa orang pakai. Itu sama kayak tadi luas. Kalau poligon kan pasti luas kan, bukan panjang. Luas. Double. Nah, sudah semua ini kan. Nah, kita kembali ke titik dari mana titik. Kembali ke titik. Soalnya stop edit. Soalnya kita sudah stop editing tadi. Oh iya. Nah, sekarang kalau kita mau edit ulang, mau lanjut edit, kayak tadi lagi, klik kanan. Kalau kita mau ngisi nama nih, tidak bisa kita edit gini. Nah, kalau kita mau posisi masukkan nama tanpa perlu edit, ada caranya. Misalnya ini kan kita tidak bisa edit nih, tidak bisa masukkan nama nih. Nah, cara itu biasa kalau kita tidak mau editing, misalnya kalau namanya semua sama ya, nomor patok ini semua sama, dia punya nama ya. Misalnya namanya sama kayak gitu. Nah, ini klik kanan di nama sini, pilih kalkulator, di sini dia. Tanda petik 2, shift tanda petik 2 tuh. Misalnya nama Julio misalnya. Oh, dia ada aturannya. Ya, ada aturan. Itu pakai ada aturannya semua di sini. Kita mau tergantung nanti kalau mau lebih advance nanti ada Python, bahasa Python ya. Kan kita belum sampai sana, salah. Dasar-dasar saya dulu. Misalnya tanda petik 2 kan? Tanda petik 2 Julio dan nama patok contoh. Nama-nama titik. Nah, kayak gitu kan. Nah, tanda petik 2 awal dan akhir tanda petik 2 juga. Kalau oke muncul di sini dia. Oh, dia sama calculate ya. Nah, itu kan muncul kan nama Julio kan? Oh iya. Ya, begitu juga dengan nomor, misalnya nomor sama juga. Lupa lagi Julio tadi misalnya nomor 10. Oke. Kalau nomor sama ya, ini kalau misalnya nomor sama. Cepatnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia beda-beda. Dia beda-beda daripada kita satu-satu gini, jadi kita kayak tadi start editing. Editor start editing. Oke, continue kan. Nah, kalau ini kita bisa klik nih, kita klik double di nama aja kita bisa taruh nih. Julio. Terus enter aja langsung masuk Usu. Enter lagi Sion. Enter lagi Ain. Nah, beda-beda namanya kan? Ini kan beda-beda kan? Ini dia muncul 4 datanya karena memang cuma ada 4 titik Karena kan? cuma 4 titik. Nah, misalnya kalau kita mau tambah titik lagi, misalnya kita mau tambah titik ya, munculkan lagi yang tadi tuh, yang tanda create features. Oh, nanti dia langsung otomatis, otomatis muncul sendiri kan? Muncul, tapi kita belum ada isi. Bisa kita tambah titik 1 titik kan? Nah, Iya, maksudnya ya, dia ada tabelnya ada tapi belum ada isi. Ya, ini bertambah kan? Iya. Nah, misalnya tambah lagi Benny. Nah, masuk kan? Misalnya mau tambah lagi ini Benny. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kan beda-beda nih. Misalnya nomor nih, nomor kesukaan lah misalnya 1 2 3 4 5 atau nomor urut misalnya 6. Nah, ini masuk dia. Ini nomor ya. Oke. Udah kan? Ini sudah nih. Nah, cari isi longitude latitude-nya ada beberapa cara. Nah, misalnya kita sudah terlanjur di cara sini, di posisi gini, langsung aja klik kanan di sini. Calculate geometry biasa ini. Calculate geometry. Oke, ini. Nah, ini kita posisinya apa? X kan, longitude kan X kan. Nah, X-nya dia apa? Misalnya kau mau pakai UTM, kau mau pakai BGS84. Misalnya kalau kau UTM, dia muncul kalau apa nih? Oh, ini dia langsung otomatis ya. Tinggal kita calculate saja tuh. Oke. Nah, ini jadi UTM kan dalam 1 meter kan. Nah, kalau misalnya kau mau muncul dalam koordinat geografik, kayak tadi lagi. Pilih X, pilihnya di bawah yang ada ini BGS84. Ah, derajat kan. Nah, muncul dia nih. Decimal degree. Nah, masuk kan? Nah,
Begitu juga dengan ini latitude-nya dia. Misalnya kamu pakai ini, ini ganti Y ya, jangan pakai X lagi ya. Kan kita di latitude nih, ganti Y. Oke, pilih, so, oke. Nah, misal nih, karena cara kita mau gabung nih, misalnya ini kan contoh nih ya. Nah, misalnya kita butuh data Julio nih nomor rumahnya di mana, nomor rumah keberapa, kayak gitu kan. Misalnya contoh ya, ini. Oke, kita stop editing dulu ya, kayak tadi ya. Kita tambah satu item lagi. Nah, misalnya kita tambah keterangan lah, keterangan. Teks. Oke. Misal nih, ini kan sudah keterangan ya. Oh, Oke. Nah, misalnya nih saya mau tulis nih, Julio nih suka nomor berapa, atau Julio ini nomor urut berapa, atau dia dari koordinat mana. Nah, kita di sini kita bisa pakai ini field calculator. Field calculator. Oke. Nah, ini Oh, biasa ya. ini pakai rumus ya ini. Gimana kali kamu nih. Oke. Ini ya. Nah, dia gini caranya. Nah, kita pakai nih, kita mau buat nih mau buat nih gabung semua kayak gitu. Gabung dari Julio nih, nama Julio, nomor kesukaan 1 misalnya. Terus dia atau tinggalnya di blok 1. Terus dia koordinatnya di mana sih dia tinggal? Nah, kalau kita mau gabung di sini ada caranya di sini. Cara cepatnya. Kan tidak mungkin kau ketik satu-satu kayak gini kan? Misalnya, tidak mungkin kau ketik satu-satu kayak contoh ya. Kan tidak mungkin. Kalau data sedikit oke lah. Tidak mungkin kau ketik sini kan? Nah, kayak gini. Julio garis tengah, garis itu misalnya 1 garis lagi koordinatnya dia sekian. Tidak mungkin gitu kan? Nah, tidak mungkin gitu kan? Kalau sedikit oke lah. Tapi kalau banyak tidak mungkin kan kau buat gitu kan? Gitu. Nah, itu ada cara jadi ya. Misalnya contoh ini. Kayak ini kan. Nah, pertama kan yang kamu masukkan nama kan? Otomatis nama. Oke, klik nama kan? Nama kan? Nah, selalu diawali dengan tanda petik dia kalau masuk dan kan. Misalnya kalau dan dulu, dan ini. Nah, misalnya tanda petik 2 yang tadi itu. Misalnya contoh kita ketik dulu. Nama itu kita pakai tanda petik karena dia mau kita suruh baca nih. Nama tanda petik. Terus pakai tanda dan ini nih, yang ini nih, dan. Nah, dan ini kita mau masuk mana nih? Nama ini kan, namanya kau kan? Nama. Misalnya terus tanda petik lagi. Tanda dan lagi. Terus tanda petik lagi. Misalnya kita mau masuk umur. Nah, kan? Tanda petik lagi. Tanda petik lagi, masukkan umur, misalnya itu umurnya nomor lah. Anggaplah umur nomor ya kan? Oke, umur dan nomor. Terus misalnya kita mau dia tinggal di mana, koordinat lokasinya sama kayak tadi juga, pakai dan lagi. Dan misalnya X ini X titik 2 spasi ini. Pas itu pakai tanda dan lagi. Masukkan longitude. Dan lagi tanda petik lagi. Terus misalnya Y spasi titik 2 misalnya itu, terus masuk lagi di dan lagi latitude. Oke. Nah, ini biasanya kita sudah jadi nih. Oke, kita coba ya. Jadi kan. Dia kalau error nanti dia kasih tahu. Misalnya kalau error. Nah, jadi kan? Ini jadi kan? Oke, jadi kan? Nah, kayak gini. Jadi langsung otomatis input ya namanya tadi baca ya. Oke, masuk kan? Nama Julio. Oh, lupa pakai spasi nih. Umur 1, X-nya berapa? Y-nya berapa? Ketahuan kan? Langsung itu contohnya gitu kan. Dapat satu kan? Tidak mungkin kan maksud satu kan? Gitu. Tapi kalau kita pendataan memang harus kasih tulis dia punya lokasi satu-satu. Kamu aja itu yang tidak tahu, makanya kamu tulis satu. Kalau kamu data bukan, maksudnya kalau kita misalnya ke data yang tadi dikirim tuh kan mana? Coba data yang tadi coba dikirim tadi. Saya panggil ya. Kita lihat ya, sama-sama kita lihat. Oke.
add data. Tutorial ArcGIS mana ini? Kalau panggil data begini sudah tahu kan semua kan? KH alor. Satu layar. Ini kan? Ini begini saya nih. Ini Nah. nih, KH alor nih. Ini nih. Hah? Atau kita buka open attribute tabel aja dia kan. Nah, kita mau Nah, tahu itu dia. ini kan. Nah, sekarang yang mana kamu isi misalnya? Lihat tuh. Itu kan isinya tuh satu-satu tuh. Dia enggak Oh. keterangannya. Lihat nih. Sebenarnya ini kan tidak perlu kau isi di sini. Mengerti kata? Isinya di mana ini? Ini sebenarnya misalnya kau sudah punya nama objek kan, atau kau sudah punya nama, misalnya nama apa nih yang terdaftar nih, misalnya kode apa yang kode signifikan yang memang kode menandakan bahwa itu sendiri itu mana ya? Nah, kita ini kalau kayak gini ngapain kau isi di sini? Isinya di Excel lah kayak gitu. Yo, maksudnya kan dari sini langsung kita bisa input di Excel tuh. Nah, Atau? berarti kan, iya, maksudnya ini kan kita isinya kan memang karena beda-beda semua kan, beda-beda semua Iya. kan. Nah, ini kan beda-beda semua nih. Nah, ini beda-beda semua kan. Nah, ini kalau kamu isi kan, isi aja dulu di Excel, nanti baru masukkan ke ArcGIS. Tapi harus ada yang sama. Misalnya kalau kau kuncinya di mana? Di NO objek, nomor objek. Berarti inilah yang kau kunci nanti. Jadi ketika kau mau join, misal kau habis edit di Excel, nanti kau pakai join aja. Kayak gitu. Contoh, misalnya kan kau sudah pernah join belum? Belum lah. Ya udahlah. Kita belajar satu-satu dulu, sabar. Nanti kita belajarin dulu. Sabar. Satu dulu ya. Kita tesin dulu, sampai selesaiin dulu. Ya masih ada benar. Sebenarnya ini Satu-satu. nah, misalnya ini kan kita ada name object tadi kan yang beda-beda kan. Nah, misalnya kita mau kasih tampil dia tuh di simbologi, kategoris, name object. Oke. Nah, beda-beda kan. Udah. Nah, ini kan masing-masing dengan DP kode masing-masing, name object yang satu tuh Iyo. apa, ya kan? Sebenarnya itu tidak terlalu apa sih, tergantung sih. Yo. Nah, sudah. Kita lanjut yang punya yang ini aja dulu ya. Nah, misalnya kalau posisi kita tidak di peta gini pakai sistem zoom to layar aja. Biar langsung ke peta yang kita mau. Nah, daripada kau geser satu-satu. Kayak gitu. Itu tadi titik kan yang kita sudah buat kan. Oke, kita sudah buat titik kan. Oke, titik sudah lengkap nih. Oke, nah misalnya kau mau menampilkan nih titik nih. Nah, cara kau menampilkan itu variasi sebenarnya. Cuman kalau standarnya orang kan biasa gini. Ini titik, label kan. Tas nomor ini kan. Nah, kita kasih Iya. ya, muncul kan. Nah, misalnya di sini di label. Nah, ini biasa orang gini. Kasih Terus naik ya? Ya, besar kan. Lebih besar. Oke. Masukkan 00 nih. Nah, kamu ganti 00 nih sesuai nama misalnya. Nah, ganti di sini ID ini jadi nama. Oke. Nah, jadi kan Usu, Beni, Julio, Feni, Oh iya. Ya, tapi ada satu case tuh orang mau tuh, sama muncul semua lengkap lah. Semua muncul lengkap. Lengkap begitu. Tanpa tidak mau sama muncul Beni ini satu harus muncul yang tadi di atribut ini satu muncul. Nah, kalau misalnya ini kan kita sudah punya nih. Nah, kalau misalnya sudah punya kita gampang tinggal ini kan. Tinggal ini ganti dengan keterangan. Oke, muncul kan. Nah, tapi dia jeleknya adalah memanjang. Kayak gini kan. Nah, memanjang kan. Nah, caranya lagi biar kelihatan kita rapinya itu ada di sini, kuncinya di sini, expression. Nah, kita pakai apa? Misalnya kita pakai nama tadi, nama, expression. Oke, kayak tadi kita pakai n. Misalnya N 2 kali kan? pakai tanda tanda dan. Nah, situ ada kode dia. Nah, ada kode setiap ada kode. Misalnya kalau kamu bikin dia di bawah, turun di bawah satu beda kolom. Nah, dia kok pakai Beda paragraf gitu. Beda baris. Ya, beda baris. Nah, misalnya beda baris berarti dia ada kodenya. Misalnya PB new line.
Siapa yang boleh ini kode sekarang? Ya itulah makanya kan harus sering-sering. Nah, kita mau coba berarti salah. Berarti dia tadi VB new line ini dia pakai VB new line L kecil kah? Coba. Salah. Oh, tanda petiknya lupa. Nah, jadi kan misalnya Di setiap dia punya kata-kata yang kita mau di beda paragraf, kita harus itu begitu. misalnya ini ya. Coba kita pakai N. Nah, misalnya kayak gini kan. Nah, misalnya kita mau masuk nama tadi. VB new line terus nomor umur. Nah, situ lagi copy lagi tadi N VB new line. N VB new line maksudnya line baru lah. Kayak gitu. Lain. Terus masukkan lagi tadi misalnya ini kita longitude-nya kan gabung. Jadi kita langsung aja misalnya VB new line longitude. Ya. Nah, Ulang lagi ya. Ada X yang tadi itu. Nah, contoh kita verifikasi kan. Oke, salah nih. Berarti dia pakai dan sini lupa. Dan VB new line. Oh, tanda dan lupa. Nah. Muncul kan ini kan. Nah, ini contohnya dia sampelnya. Nah, pas kita mau kasih masuk, oke, tinggal apply. Nah, rapi kan. Oke. Gitu. Jadi ya contohnya. Sebenarnya tergantung kita, ini sudah terlalu jauh sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, sekalian saja, tidak apa-apa. Oke. Begitu sih. Hah? Oke, Bos Beta. Apa? Oke, jangan tutup dulu depan share screen-nya. Nah, terus Angli masih ada di sini kan, Angli? ST. siapa Angli. Oke. Kamu semua ada ikut training. Tadi saya jelaskan panjang-panjang. Angli ST. Beta ini sudah mengerti. Kamera dong. Tapi masuk tuh di tengah. Irfan Dia Lawan ini koordinasi siapa? apa nah? Irfan Lawan ini siapa? Siapa? Halo, dia ke Engki Puadi kan. Oh, Engki Puadi. Oh. Angkatan 22. Angkatan 22 kan. Oh. Wih, lu dua-dua lu terselubung di 16 ya. Good. Tak kaget. Tadi ke Engki ada suruh masuk. Kalian belajar kan. Yo. Oke lah. Aman. Manfaatkan dengan baik. Bonus lah Lagi. untuk kau lah karena kau masuk. Kau jalur orang dalam kau. Makanya dia bilang. Jalur orang dalam. Dia bilang manfaatkan dengan Nanya baik. lu pun kata Lu break. bukan tampilan laptop ke mana Ini nih? siapa? Frankie Erson atau Engki Haga? Frankie apa enggak? Frankie siapa? Frankie Erson yang tadi masuk. Oh, baik. Oke. Bekira kalau Engki Haga jangan. Sekarang sudah. Kebetulan lu ada ya kan? Lu dendamku. Kebetulan lu ada di sini. Maksudnya lu mau tanya apa pas? Bentar, Kau tanya juga. Oh, iya. Nah, Adi mau tanya apa? Beta juga baru belajar ini tentang ArcGIS, Google Mapper. Nih apa? Adi mau tanya apa? Tanya sah. Tadi mau tanya apa nih kan? Misalkan kan baru-baru latihan peta tutupan lahan tuh kan. Oh. Mau cari tahu cara gabungkan kalau Bisa tahu nih lu yang mana? Oh, kamera. Oh, open kamera salah yang semuanya kita lihat sama-sama. Kenapa? Mana muka? Nanti capture ya. Kenapa? Kenapa terus? Kenapa? Yo. ini mau tanya kalau untuk gabungkan dua UTM yang berbeda begitu kan? 2 UTM. Ya kan. 2 UTM berbeda. Mau buat tutupan lahan gitu. Untuk gabungkan jadi satu UTM gitu. Ronde perlu itu sih kalau buat lahan. Karena kan Yang tadi pertama- ya. Hah? Yang tadi beta tanya tuh maksudnya lu kasih contoh di dia. Contoh kita kerja peta Sumba tadi. Sebenarnya kalau tidak mau pusing ya, tidak mau repot kayak tadi tuh yang peta Sumba kita sudah buat. Yang tadi global mapper ini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan Share screen ulang dulu. Oh, Share screen ulang dulu. mati ya. Jawa. Oh. Jawa nih nah. Ini kan sudah nih contoh nih. Kita coba ekspor ya sekalian lah. Layar.
Sebenarnya banyak faktor, banyak sih. Kalau biasa pakai TIFF kan. Kalau kalian kan biasa pakai TIFF kan. Iya. Iya, oke. Esther Beni, Siska, coba sinyal kamera Esther Beni, Siska. Geologi Sumba. Oke. Udah kan? Nah, kita masuk lagi ya. Di sini tadi ya. Kita add file. Oh, belum terekspor. Anjir. Bisa terekspor kan? Sebenarnya kalau tidak mau repot kayak gini ya tadi. Jadi kita pakai georeferencingnya pakai data geografi. Nah, kita georeferencingnya pakai data geografik, tapi pada saat kita masuk ke sini, kita di mana? Misalnya kita mau bikin di sini kan? Misalnya kita mau bikin ini tadi nih, poligon nih. Nah, ini kan tidak perlu itu lagi, tidak perlu kita mau cari zona mana. Nah, kalau misalnya kita mau rubah, misalnya kita mau buat SHP ya. SHP yang tadi itu. SHP kan kita sudah kunci di 50 kan. Buat aja DP geologi karena itu sebenarnya tidak menandakan apa ya namanya. Kalau sudah jadi begini kita mau buat DP geologi, mau buat dem poligon itu tidak masalah, misalnya kayak gini. Nah, ini kan poligon. Ini tidak masalah. Mau buat kita ini contohin lah. Ini kan saya pakai tadi UTM ini, UTM 50 kan. Misalnya contoh. Saya pakai tadi saya punya kan berapa? Pakai WGS 1984 kan. Buat aja poligon kayak gitu. Nah, poligonnya saya katakan ini kan dia punya koordinat awal kan ini. Dia punya acuan kan bukan di Sumba kan, tapi bisa. Nah, ini kan saya pakai 50N ini. 50N ini berarti di utara, di atas Katulistiwa. Tapi bisa gitu. Karena kita kan sudah punya data tadi dari geo apa itu. Karena itu pun kita bisa rubah. Ini pun kita bisa rubah dia punya koordinat nih. Misalnya kita sudah habis begini nih. Kita mau ternyata dia ini salah koordinat gitu, salah lokasi begitu. Nah, itu kita nanti rubah di sini aja. Data management tools. Di projection. Mana ini? Layar projection. Nah, ini. Projection. Misalnya kita mau proyeksi apa? Misalnya proyeksi poligon. Nah, ini kan terdaftar 50N nih. Nah, kita mau rubah di 50S misalnya. 51S. Itu tinggal rubah 51S. Dia berubah. Kayak gitu. Tidak masalah cuma itu. Itu dia, tidak masalah dia. Oke, Bet. Kayaknya ini yang tadi yang sub ini Irfan Lawan nih. Sebenarnya Yang dia tangkap dia gabungkan dari dua UTM yang berbeda mungkin. Kok dia maksud begitu? Iya. Kok atau kemana? Kalau mau gabungkan dia dari UTM manapun, sebenarnya tidak masalah. Kayak tadi saya punya ini kan UTM beda nih. Ini kan. Nah, iya kan yang tadi lu jelaskan nih kayaknya dia lebih ke karena kalau dari UTM 51 ketong pindah ke UTM 50 begitu. Itu kita kecuali mau georeferencing saja baru ditentukan awal. Tapi kalau kita sudah jadi peta kayak gini, sudah jadi rasternya, itu kita misalnya kita mau georeferencing pakai apapun tidak masalah. Cuma nanti dia errornya itu ketika kita sudah tutup peta ini kita panggil, nanti dia masuknya ke lokasi lain. Itu aja sebenarnya. Jadi maksudnya kayak pemungkinannya dari UTM 50 begitu. Terus ada satu lagi yang dari 51. Tidak masalah. Bisa gabung. Bisa. Gua bisa nggak itu? Bisa dalam satu peta tidak masalah dia. Jadi dia. Dalam satu peta. Nah, caranya bagaimana? Misalnya contoh. Masukkan aja misalnya tadi kan ini kan. Ini peta beda nih. Nah, ini kan beda. Hanya bedanya itu kan ini kan lihat kan. Beda kan? Ini kan tadi setelannya 51N. Otomatis ketika saya masukkan ini, dia masuknya tidak sesuai lokasi. Dia masuknya di atas. Oh, jadi karena itu. dia karena dia masuknya bukan di
50S. Dia masuknya di dia masuknya di 50N. Jadi dia masuk ke utara. Jadi istilahnya dia bisa dalam satu peta, tapi dia istilahnya posisinya sone berdekatan begitu ya. Iya. Lebih jauh. Dia salah tempat lah istilahnya, salah kamar lah. Makanya sebenarnya paling enak itu kita pakai ini aja, geografi aja. Pakai WGS 84. Itu tidak pandang bulu dia mau di UTM mana UTM. Nanti terakhir itu kalau memang kita butuh UTM baru kita ekspornya ke UTM. Kayak gitu. Tidak masalah itu. Makanya enaknya itu kita kerja pakai sebenarnya tidak ada pengaruh kita. Misalnya kita ada kerja pakai ini kan. Saya kerja pakai ini kan. Nah, ini tidak masalah dia ini. Ini dia kita pakai geografi gitu. Herman, tanggapan dari Karena kalau misalnya Irfan Sonet paham atau kurang puas di jawaban, tanya. Saya lagi masih dalam steering. Dia juga baru latihan pakai Kigis, belum terlalu pakai Argis, tapi dapat fitur dia soalnya terlalu beda-beda jauh, jadi agak tangkap. Kigis sebenarnya terlalu susah. Kigis lebih enak juga, cuma karena dia serba carinya satu-satu, itu aja. Saya juga pakai Kigis. Ya, baru-baru kita ada latihan untuk tutupan lahan kakak, untuk kita gabung dua data citra yang dia punya UTM berbeda, terus kita mau gabungkan dia punya data citra yang UTM berbeda jadi satu gitu kakak, kayak 20 ada Sumber, ada dua UTM. Mau gabungkan dia punya data citranya itu. Gabungkan data citra tidak perlu itu, tidak perlu masalah UTM dengan apa. Kau kan kau pakai mosaik, dia baca sendiri koordinatnya, karena di data citra itu kan sudah ada. Baru-baru yang kita ambil dia punya data citra dari USGS tuh kan, jadi USGS harus kan beda-beda petronya. Nanti kan mau gabungkan dia petro jadi satu peta gitu. Ya itu kan biasanya di mosaik, tidak masalah. Ini contoh di sini aja. Sebenarnya Alin. Misalnya di raster, di data management tools, di raster mana raster. Nah ini raster, raster mosaik dataset. Misalnya ini mana? Raster property. Misalnya kita mau raster mana ini? Mosaik. Raster dataset. Ini raster mosaik ini. Ini kan tidak ada butuh dia itu. Nanti kan ketika masukkan dari dua citra itu, otomatis dia tergenerate sendiri. Tidak perlu kau masukkan dia UTM atau apa, tidak perlu itu. Karena di data citra itu sudah mewakili UTM semua. Nanti ketika kau mosaik dia akhirnya gabung, namanya mosaik kan. Gabung dia. Oke, thanks. Tidak masalah itu. Itu tidak pengaruh, kalau mosaik tidak pengaruh ya. Tidak ada pengaruh di soal mosaik. Misalnya contohlah sama gabung data mosaik apa sesuatu ada. Contoh sama apa data sumber dan Kupang ada. Ini kan ada dua kan. Misalnya kalau sama mosaik nih. Sama mosaik ini dua data nih. Dia kita gabung walaupun dia lokasi berbeda. Dia tidak bisa kenapa ya. Dia tidak sama band, beda band, iyalah. Ini beda bandnya. Ya beda band dia. Makanya tidak bisa. Ini kan bandnya beda kan, makanya tidak bisa. Ini kan gambar sama citra, makanya tidak bisa. Kalau sama-sama citra bisa. Jadi kalau dua contoh ada. Sabar, saya coba masukkan satunya foto. Ada foto dari sini. Kalau kita contohnya tadi, sama-sama citra tadi. Contoh foto udara. Vico 96 sama tapo perumahan Barat plus OM racing
kan ada dua nih. Nah ini dua kan. Nah kalau kau mosaik itu tidak pengaruh dia. Misalnya contoh ya, kita coba mosaik ya. Nah kalau dia sama-sama citra tidak ada masalah kan? Kayak gitu. Oke. Bek keluar tani. Do dari Kupang ada video call nih. Oke. Oh, tidak ada. Coba. Apa nih? Notification for- Ben, kenapa kasih mati kamera, Ben? Ah, kita sempur dulu. Nih. Klik arrow target raster. Ini tidak perlu target raster di sini. Apa yang normal? Oh, mosaic to new raster. Kita pun bodoh-bodoh ya. Ini. Maksudnya mau buat raster baru kan? Nah, apa pula kita? Da lu ini mau save di output. Save nya di mana? Ya, ya, ya. Nah, coba Coba gabung. mosaik. Mosaik. Adaptive. Ini kita mau pakai spatial reference itu yang mana saja. Misalnya, kok mau pakai acuan mana? Acuan mana? Dia sama-sama. Intinya masih masuk dalam. Misalnya kau mau gabung antara 50 dengan apa ya? Atau mau pakai ini. Paling aman pakai WGS 84 kita harus bilang. Tas WGS 84 itu udah masuk. Tas. Apa nih? Number of band. Oh ya. Number of band. Misalnya ada berapa band ini? 3 ya. 3 ya. Apa nih? Last. Oh itu berapa? Nah itu last. Min itu kalau misalkan min last jadi min jadi apa? Kok bisa lupa? Match kayaknya. Apa nih? Target dulu. Ya. Apa nih? Misalnya di mana? Itu di atasnya error tuh. The result have the same number to the set. Harusnya tidak perlu. 3 juga. Masih loading nih. Berarti jadi sih kita bisa gabung dua ini apa ya? Ah, di Soalnya artis. bisa gabung dua Dua Apa tutupan ya? lahan Zona begitu. waktu, begitu. Dua data. Oh, dua zona waktu. Oke sih. Oke Siska. Aman. Kenapa dia gagal? Put the set. Gagal. Create raster.
Ah, Uma. Number of band. Number of band 4. 4 itu satu sih, satu harusnya. Oh, tidak 4. Harusnya jadi sini. Harusnya jadi. Mosaic punya raster. Sudah pernah lagi mosaik, makanya sudah pernah lagi, tidak tahu lagi barang. Kayaknya mosaik biasa bisa sih. Biasa kalau buat mosaik biasa. Apa? Itu kan yang ingat buat biasa tuh mosaik biasa sih. Iya, mosaik. Tapi sebenarnya mosaik aja jadi dia. Tapi kita lihat, Iya. kita coba lihat ya. Oh, Saya juga sudah pernah buat oh lagi dia barang. begitu. Oh, dan betanya. Apa? Itu yang tadi di berapa bit? Sabar, wait, sabar. Ada beta, ada baca tadi mana? Mana? Coba buka yang tadi di raster. Ya, itu tadi mosaik tuh. Dia mau lihat itu mosaik. Dia mau tanya. Sabar, dia ada loading. Mau jadi. Jadi kan? Jadi kan? Tas. Jadi kan? Jadi kan? Jadi kan? Jadi dia kenapa tadi saya pilih 4 bit? Karena dia ada 4 band. Contoh ini. Dia ada 4 band kita punya nih. 1, 2, 3, 4. Makanya ada 4 band dia. Nah, ini ada 4 band kan? Makanya kalau kita pilih satu band tadi dia tidak mau. Sedangkan dia ada 4 band. Gitu. Paham? Nah, ini jadi file mosaik ini kan tidak ada. Si siapa tadi tuh? Tadi kan siapa namanya? Irfan. Irfan. Jadi itu kayak gitu. Maksudnya mosaik itu tidak harus kita isi. Tadi kan kita lewati dia punya opsional kan, yang untuk itu, yang untuk ngisi ini koordinat kan tidak perlu kita isi tadi kan. Iya. Betanya. Buka itu, ulang. Mosaik. Yang Di bawah. ini kan number of band kan, bandnya dia ada berapa? Tadi kan Keren kita betanya. Itu. Dia mau tanya pixel tipe itu Pixel katong type. tahu dari mana? mana pixel type? Yang 8 bit. 8 bit itu kan 8 bit. itu katong bisa. Sabar kita coba. Kalau lihat. misalkan Terus tanya. kalau misalkan dia kan katong lihat nanti kan dari kita pilih dia punya ini apa nih, dia punya data citra itu kan nanti katong lihat. Ini lihat dari sini dia 8 bit itu. Ini baca ini baca. Nah, 8 itu bit dapat. unsigned integer. Ini. Itu. Makanya Kalau kenapa? misalkan dia beda tuh katong kasih apa ke mana? Kayak dia beda tipe data nih. Tipe pixel type itu dia beda nih. Jelek Itu lah. katong kekuatan di berapa? Nah misalnya Atau itu korubah di ini dulu global mapper lah. Oh, rubah di global mapper dulu Bisa ya. di ArcGIS. Misalnya kau mau rubah dia jadi Sama-sama misalnya kau mau dia. ekspor itu ini geotiff. Nah kau pilih di sini dia berapa bit dia. Ini 8 bit kah 24 bit kah? Oh. Iya. Ini Oh, sudah. itu dia. Makanya dia kau butuh berapa? Biasanya kau punya foto udara itu berapa bit? Oh, Nanti kan lihat juga itu yang beta bingung dari dulu. nanti kan pas kita download data citra tidak asal kita pakai data citra itu. Data citra itu kan ada propertinya semua, ada band satu apa semua gitu kan ada DP nilai semua itu.
dia berapa Iya. bit, berapa apa, semua kan ada itu. Nanti dari Iya, situ. ya ada. Contoh. Oke, oke, oke. Ini gara-gara laptop ada order yang kakak pakai jadi ketemu main tulisman tangan saya ini. Lah ini tadi malam telepon dulu di mana? Sudah, Tidak. Hmm. udah kan? Oke, ini Adi Irfan ke mana? Ini maksudnya menjawab kok atau kurang kok atau ke mana kok? Kalau untuk gabungkan tadi kan sudah dari mosaik, jadi sudah kayak sudah tangkapannya. Oh, ada laptop mau praktek, laptop ada di kakak ada pakai nah. Jadi kalau tadi siap. bisa langsung praktek tadi kan. Nanti kalau mau saya gitu sebenarnya tidak perlu deh itu. Gitu. Nah kalau misalnya SHP mau tadi yang bilang beda-beda, SHP itu tidak masalah, kita panggil dia, kan jenis SHP itu menentukan dia sendiri. Pas kita buat SHP pertama itu kan kita sudah tahu dia lokasinya di mana. Jadi kita mau gabung peta yang dari Papua, peta apa kita aplikasikan dalam satu peta gitu kan tidak masalah dia. Walaupun beda UTM dia. Dia kan masuk Kalau beta sih, masuk dengan UTM-nya dia sendiri. kalau bisa ini Ren, berarti karena memang ketong kan mau buat tadi kan ketong buat dalam tipe ini apa tuh geografi tuh. Nanti kan sulta gabung dua-dua baru ketong ganti ke UTM tapi satu Apa SHP? Ya, sudah di depung data raster begitu baru ketong ganti dari itu data management tools tuh. Langsung ganti depung sistem koordinat dari ini WGS 84 ganti di UTM lah. Tapi dari geografi ganti ke UTM. Bisa tuh langsung begitu. Bisa lah. Nanti kayak tadi projection itu. Nah, ganti deh. Sebenarnya itu tidak perlu juga, tidak harus gitu sebenarnya. Karena kan kau ganti UTM atau tidak itu kau sebenarnya hanya butuh untuk butuh misal kalau kau poligon luasannya dalam meter. Kalau kau titik koordinatnya dalam bentuk meter atau dalam bentuk apa. Sebenarnya itu dari sini sudah jadi dia dari pertama di sini. Ini. Iya, iya. Tidak perlu proyeksi dia. Apalah itu aja. Oke sih, kalau beta sih untuk ini malam pas dulu. Nanti baru kita lanjut lah untuk dia punya. Nanti coba dulu. Coba-coba dulu. Nanti kita coba. Karena ini kan tadi sudah ada buat kayak atribut. Kita buat sampai di cara pengisian atribut. Karena mana atributnya ke mana. Terus nanti kalau ada kesempatannya nanti kita buat lah kayak begini. Tapi nanti langsung ini apa sih? Langsung praktek sih. Dan tadi kan hanya baru contoh satu. Iya. Ya nanti ketemu kayak misalnya petanya Kota Kupang saya dulu, potong coba buat dia punya titik